لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعلنا من الناصحين وفهمنا من علوم العلماء الراسخين. والصلاة والسلام على من نسخ دينه أديان الكفرة والضالين وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يتمسكوا شريعته الصالحين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن آلف مألوف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga Allah sampaikan, limpah curahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jemaah sekalian, kita lanjutkan tema kemarin, yaitu adabul ulfah wal ukhuwah was suhbah wal muasyarah ma'a sanabil khalqi, fadilatul ulfah wal ukhuwah. Kemarin Rasul menyampaikan dalam hadisnya: inna ahabbakum ilallahi alladhina ya'lifuna wa yu'lafun wa inna baghadakum ilallahi al-masya'una bin namimah al-mufarriquna bainal ikhwan. Rasul menyampaikan di antara orang yang pasti mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa senangnya orang-orang yang kemudian Allah berikan anugerah cinta di dalam hatinya, sehingga karena cinta itu kita wujudkan dengan hal-hal yang baik. Kalau orang cinta itu pasti yang timbul adalah hal-hal kebaikan, termotivasi untuk melakukan hal-hal untuk menyenangkan orang yang kita cintai, membahagiakan mereka, dan mewujudkan cinta itu dalam hal bentuk dan amal ibadah. Terlebih kalau cintanya itu kita sama Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan hanya mencintai, tapi orang yang paling pas itu adalah orang yang mencintai dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kemudian diberikan, dianugerahkan oleh Allah rasa cinta yang mendalam, sehingga tumbuh muncul menjadi pribadi yang kuat dalam beribadah karena cintanya kepada Allah, karena cintanya kepada ibadah, karena cintanya kepada amal soleh. Yang kemudian Rasul sampaikan: inna ahabbakum ilallahi alladhina ya'lifuna wa yu'lafun wa inna baghadakum ilallahi al-masya'una bin namimah al-mufarriquna bainal ikhwan. Inna ahabbakum, sesungguhnya orang yang paling dicintai ilallahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orangnya? Alladzina ya'lifuna, orang-orang yang saling mengasihi, orang yang sayang, kemudian wa yu'lafuna, dan disayangi. Orang yang cinta, kemudian orang yang dicintai, dan kemudian dijabarkan lagi adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya adanya orang berumah tangga karena adanya rasa cinta. Cinta kepada pasangan, cinta kepada agamanya, untuk mewujudkan generasi-generasi berikutnya, generasi yang juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa inna bughadukum ilallah, kemudian orang yang paling Allah benci yaitu al-masya'una bin namimah al-mufarriquna bainal ikhwan. Orang-orang yang berjalan di atas muka bumi ini bin namimah, dengan kesana kemari membawa adu domba, membawa permusuhan, membawa kebencian, menebar fitnah, menebar kebencian. Nah, ini orang yang paling dibenci. Di mana ada orang tersebut, disitulah muncul keributan, muncul huru-hara, muncul fitnah. Jangan sampai kita kemudian dikenal sebagai orang yang penebar fitnah, penebar permusuhan. Itu akan menjadi orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada orang tersebut, maka majelisnya menjadi kacau, perkumpulannya, jamaahnya menjadi tidak karuan. Wa minal asar mawriya an Fudail rahimahullahu ta'ala annahu qala. Wa minal asar, yang dari asarnya sahabat mawriya, apa yang diriwayatkan anil Fudail, dari sahabat Fudail bin Iyad rahmatullahi ta'ala alaihi, semoga Allah merahmati beliau. Qala, Fudail menyampaikan begini, turidu an taskunal firdausa wa tujawirur rahman fi darihi ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin bi ayyi amalin amiltahu. Beliau menyampaikan, kalau bahasa Indonesia itu begini Pak, ternyata ada bahasa Arabnya. Kalau kita sering bilang itu bahasa Arab. Kalau kita kan biasanya kaget kalau itu, kok bisa gitu. Bahasa Arab tuh ada tulisan artinya waduh gitu. Iya ada. Hampir sama dengan bahasa Indonesia artinya, kurang lebihnya begitu. Kalau kita misalkan, Pak, ada kan kejadian begini, waduh gitu kan, menunjukkan kekagetannya. Nah, kalau bahasa Arab itu aduh. Turidu an taskunal firdaus wa tujawirur rahman fi darihi ma'an nabiyyin. Turidu, engkau menghendaki, an taskuna, engkau tinggal al firdaus, di surga firdaus. Kan begitu. Setiap orang itu kan pasti menginginkan masuk ke dalam surga. Mau siapapun dia, bahkan mohon maaf, dari orang yang paling takwa, orang yang paling beriman, bahkan sampai pendosa sekalipun, itu pasti menginginkan masuk ke dalam surga. Nggak ada orang bilang, wah nanti saya pengennya neraka aja lah. Nggak ada itu. Pasti orang sependosa apapun, mohon maaf, sebejat apapun, yang diharapkan endingnya adalah masuk dalam surga. Dan surga tertinggi adalah surga Firdaus. Iya, katanya ada orang yang bilang, saya nggak apa-apa masuk neraka kalau Allah ridho. Bahasanya gitu ya. Mana mungkin orang diridho oleh Allah masuk dalam neraka. Bahasanya kan gitu, saya nggak apa-apa masuk neraka kalau Allah ridho. Terus nantinya neraka itu akan menjadi adem gitu, kayak Nabi Ibrahim dibakar di api gitu. Enggak. Kalau api bisa menjadi adem, ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim, itu kan api dunia Pak. Kalau sudah neraka lain lagi konteksnya. Nah, ini disampaikan begini,
Turidu an taskunal firdaus, kalian menghendaki untuk tinggal masuk ke dalam surga firdaus, wa tujawirur rahman, dan bertetangga. Bahasanya kayak itu. Kalau sudah masuk surga, tetangganya kan yang pertama adalah wa tujawirur rahman, dan bertetangga dengan Allah yang Maha Rahman. Fi darihi, dari itu desa atau kompleknya atau areanya. Engkau menghendaki masuk dalam surga firdaus, wa tujawirur rahman, dan bertetangga dengan Allah Subhanahu wa taala di fidarihi, di kediamannya. Bahasa manusia ini lebih gampangnya lah ya. Pengen tinggal di surga firdaus, bertetangga dengan Allah Subhanahu wa taala, karena surga kan identik dengan bagaimana tempat itu tempat terindah yang kemudian dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fidarihi, di kediamannya, ma'an nabiyin, beserta para nabi, wasiddiqin, dan para siddiqin, orang-orang yang kemudian membenarkan Allah, membenarkan Rasulnya, wasyuhada, beserta orang-orang syahid, wassolihin, beserta orang-orang yang solih. Pengen kan semuanya ya. Tapi pertanyaannya begini, bi ayyi amalin amiltahu, dengan amalan yang mana engkau akan meraih ke sana? Kira-kira amalan yang mana yang kita kerjakan kemudian yang mampu menghantarkan kita masuk ke dalam surga firdaus itu yang mana? Sholat kita kah? Sholat kita itu kan yang kita kejar masih pahala 27 derajat. 27 derajat itu belum mampu menghantarkan kita ke surga firdaus. Nggak ada kan jaminan orang yang sholat itu akan dimasukkan ke dalam surga firdaus. Puasa kita, as-saumu junnah, puasa itu sebagai tameng dan pahala tertingginya adalah nanti akan dijumpai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak ada jaminan surga kan? Nggak ada jaminan surga firdaus kan maksudnya. Apa? Zakat. Zakat itu membersihkan harta kita, membersihkan diri kita. Tidak ada pula dalam di situ disampaikan bahwasanya zakat mau akan mengantarkanmu ke surga firdaus. Jadi bagaimana caranya untuk kita meraih itu semuanya? Bi ayyi amalin amiltahu, dengan amalan apa kita yang akan mampu menghantarkan kita masuk ke sana? Salat malam kita, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, semoga Allah menempatkan kamu di tempat yang terpuji. Bisa jadi dimasukkan ke dalam surga karena salat malam kita, tapi itu kan baru asa, harapan, semoga, belum ada kepastian. Kemudian bi ayyi syahwatin taraktaha, amalan rasa-rasanya kita nggak pantas. Sholat kita masih begini, puasa kita masih begini, bacaan Quran kita juga sama. Kalau andaikan surga firdaus bisa kita tebus dengan tadarus kita, berapa kali kita tadarus dalam sehari semalam? Kemudian bi ayyi syahwatin taraktaha, dengan syahwat yang mana yang kamu tinggalkan untuk meraih surga firdaus itu. Kita saja masih menuruti hawa nafsu syahwat kita. Sudahkah kita bisa melakukan sama yang dilakukan oleh Nabi Yusuf kala itu? Nabi Yusuf ketika masih muda digoda oleh perempuan muda untuk melakukan maksiat, untuk berzina, tapi
yang terjadi kemudian walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ra'a burhana rabbi, itu sampai dibilang saat itu Zulaikha menginginkan Yusuf, Yusuf pun sama menyukai Zulaikha juga. Artinya sama-sama hasratnya, syahwatnya saat itu sedang tinggi, Pak. Ini nggak bicara masalah apa, itu Al-Quran. Laula ar-ra'a burhana rabbi, andaikan Yusuf itu tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, mereka sudah sama-sama melakukannya. Tapi oleh Allah kemudian diturunkan burhan, petunjuk. Ini dengar-dengar petunjuknya nih, Pak. Tapi di luar tafsir yang biasa kita baca ya. Itu katanya Nabi Yusuf itu ada yang nepok. Entah bagian mana pundaknya atau siapa. Tapi tepukan itu beliau ingat semasa kecil beliau. Semasa kecil beliau itu beliau pernah ditepuk begitu oleh ayahnya Nabi Yakub. Petunjuk Allah itu kemudian berupa tabokan yang beliau pernah rasakan ketika kecilnya ditabuk oleh ayahnya. Dia ingat, oh iya, kaget beliau. Padahal Nabi Yusuf juga sudah berhasrat sama Zulaikha, terlebih Zulaikha yang memang mengajaknya untuk bermaksiat. Salah satu Allah memberikan sinyal pertolongan itu melalui tepukannya ayahnya itu, kalau bisa dibilang peringatan jarak jauh, Pak. Agak kan kita pernah dulu ingat selalu mengenang apa yang disampaikan oleh orang tua kita. Nah, nanti kalau kamu merantau, dan biasanya gitu, nanti kalau nggak tahu tanya sama orang. Nanti kalau kamu mendapatkan kesusahan begini. Orang tua selalu wanti-wanti sama anaknya. Dan itu akan menjadi terngiang-ngiang dalam diri kita. Oh ya, ini pesan ibu, katanya jangan sampai tinggalin sholat, jangan sampai tinggalin baca Quran. Dimanapun kamu pergi, yang kamu cari pertama adalah masjid. Itu saya masih ingat banget tuh pesan itu. Kita kan begitu. Dimanapun tempat jangan sampai lupa, jangan pernah putus zikir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yusuf ini ada yang ngingetin tabukan. Oh iya, astagfirullahaladzim, ini kan kok kayak bapak, ingetnya begitu. Nabi Yusuf kan 12 bersaudara. Nabi Yakub itu memiliki 4 istri. Yang diantara saudara yang paling di 12 saudara yang paling disayang adalah Nabi Yusuf dan juga saudaranya si Bunyamin. Nabi Yusuf kemudian ingat, astagfirullahaladzim, saya ngapain ya? Astagfirullahaladzim, kok ya? Diingetinnya sama Allah, dikirimkan burhan itu, petunjuk, peringatannya begitu. Oh ya Allah, pesan bapak kan, dimanapun kamu tinggal, dimanapun kamu berada, jangan pernah lupa zikir sama Allah. Akhirnya apa? Maksiat itu beliau abaikan. Ini beliau meninggalkan syahwat yang saat itu padahal tidak ada orang tahu. Dan bisa dibilang garansi jaminan untuk bebas dari hukuman, beliau tidak akan dihukum. Karena apa? Karena melakukan di tempat yang tersembunyi, tidak ada pantauan CCTV, tidak ada yang tahu kecuali mereka berdua dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan andaikan ini kemudian diketahui, maka pasti dihukum. Kemudian kan benar ketahuan oleh pihak istana, kemudian kena pasal, ya kan, percobaan untuk melakukan maksiat perzinahan. Pasal percobaan perzinahan, kenain pasal yang seharusnya perempuannya yang kena.
Tapi demi membawa atau menjaga nama baik istana, maka si perempuan dibebaskan, kemudian yang laki-lakinya kemudian dijadikan sebagai tersangka. Gitulah hukum ya, dari dulu sudah ada begitu Pak. Yang korban jadi tersangka, yang tersangka dianggap sebagai korban. Itu udah dari dulu, kasusnya begitu. Tapi karena memang beliau jawabannya adalah Rabbis sijnu ahabbu ilai, saya nggak apa-apa, penjara lebih saya sukai ketimbang saya berzina walaupun saya tidak dihukum. Pilihan yang tepat meninggalkan syahwat untuk membuktikan cinta kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk memantaskan diri kita masuk ke dalam surga. Bi ayyi syahwatin taraktaha, dengan syahwat yang mana yang kamu tinggalkan. Maka kalau kita yang ditanya syahwat yang mana yang kita tinggalkan untuk meraih pahala, untuk meraih surga, kita nggak ngerti jawabannya syahwat yang mana, karena kita masih memperturutkan syahwat kita. Kita masih dikuasai oleh syahwat kita, syahwat duniawinya kita, ambisinya luar biasa untuk mengumpulkan dunia. Kita rasa sendiri begitu. Syahwat untuk meninggalkan, untuk tidak taat kepada Allah masih begitu. Ketika tidak sholat kita masih seringkali waktunya sholat saja kita masih, aduh udah azan aja ya, udah waktunya sholat aja sebentar lagi, baru juga mau rebahan, baru juga mau istirahat, baru juga mau ini dan lain sebagainya. Kita seringkali masih terbebani oleh kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Oh kok zakat ya segitu ya, besar juga ya. Karena ada zakat tahunan, zakat kerjaan, ada sedekah, ada infak dan lain. Kita masih merasa terbebani oleh kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Syahwatnya di situ kita belum bisa kita tinggalkan. Bahkan ada orang yang minta-minta, saya sebutnya kita ya, karena kita semuanya. Ada orang yang minta-minta, kita masih sering kali kesel. Ada aja orang yang minta-minta ini itu, padahal itu loh. Kalau lebih jauh, harusnya kalau kita mengikuti para nabi dan orang-orang solih, ketika ada orang yang datang meminta, kita malah alhamdulillah ya Allah, ada orang ngajuin proposal, alhamdulillah ya Allah, ada orang yang minta sumbangan, alhamdulillah ya Allah. Tabungan investasi kita yang hakiki yaitu investasi kita yang real, itu yang dibawa oleh mereka. Mereka membantu kita untuk naruh tabungannya itu, depositnya di situ. Walaupun bentuknya kecil, jumlahnya nggak banyak, tapi investasi yang nyata di situ. Investasi kita ketika misalkan kita menyiapkan teh pagi buat taklim, itu investasinya yang realnya itu teh pagi hari itu. Kita nyiapin gorengan buat orang-orang jamaah, real itu investasi kita yang tersimpan. Kita nyiapin sarapan buat jamaah pagi, itu diantaranya yang bisa kita saksikan, yang bisa kita rasakan bersama. Dan banyak lagi macamnya. Yang kemudian bi ayyi ghaidin kazamtahu, dengan amarah yang mana yang sudah kamu reda. Iya juga, tadi amalan rasanya nggak layak untuk memasukkan ke dalam surga. Kemudian syahwat rasanya belum ada syahwat yang mampu kita tahan. Kemudian amarah yang mana rasanya amarah juga selama ini kita juga masih kita lampiasan begitu saja. Kita dimarahin orang masih ngebalas marah. Bahkan orang nggak marah dengan kita, kita marahin. Bahkan kita cenderung menjadi pemarah. Ada kejadian sedikit yang menyinggung kita, marah. Begitu mudahnya kita tersulut emosi. Udah cuaca panas, pikiran panas, hati panas. Ditambah dipancing-pancing sama orang. Ditambah lagi ada fitnah begini. Ditambah lagi ada kejadian begini. Makin meledak-ledak kita. Pengen apa aja dilampiasin. Terus kalau ditanya mau masuk surga, apalagi surga Firdaus,
Amarah yang mana yang sudah mampu kita reda? Ini jamaah sekalian kiranya pagi hari ini, dan masih banyak lagi di asar ini yang belum saya sampaikan karena waktunya sudah cukup siang. Saya akan menghantarkan mertua saya, mau pagi hari ini mau operasi mata di Depok, jadi mohon maaf. Kiranya cukup, anggap saja sebagai kultum biar tidak kelamaan, dan mudah-mudahan menjadi cambukan dan juga peringatan buat kita. Kira-kira kita layak tidakkah? Kira-kira mau tidakkah kita menjadi orang yang layak masuk ke dalam surga? Dengan terlebih tadi yang saya sampaikan 3 dahulu, amalan yang mana, syahwat yang mana, dan amarah yang mana. Nanti aja lanjutannya lagi. Ini saja yang saya sampaikan pagi hari ini. Kepada Allah saya beristighfar, pada jamaah kita saling meminta maaf dan saling memaafkan, dan memantaskan diri untuk meminta maaf, merendahkan diri meminta maaf, memantaskan diri untuk memaafkan, dan juga memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.